Untuk mendorong penyaluran kredit perbankan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan siap meluncurkan pelonggaran aturan uang muka atau maksud kami untuk kredit kepemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor pada bulan Juni 2015. Seberapa besar dampaknya pada kredit sektor perbankan? Kita akan membahasnya bersama Direktur Consumer Banking Bank Mandiri, Bapak Heri Gunardi. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Adi. Ya, Pak Heri, sebelum kita memulai lebih jauh untuk berdiskusi masalah ini Pak, komentar atau tanggapan dari Anda selaku dari pihak perbankan mengenai kebijakan LTV ini seperti apa Pak? Ya, tentunya pertama-tama sebagai pelaku di industri perbankan kami menyambut baik ya inisiatif yang akan dilakukan oleh regulator terhadap relaksasi dari kebijakan LTV ini. Itu tentunya yang kedua adalah kebijakan ini tersebut akan dapat meringankan calon pembeli tentunya untuk rumah-rumah yang akan dipasarkan dan pada akhirnya nanti itu akan meningkatkan kredit kepemilikan rumah. Artinya untuk akses kepemilikan rumah itu lebih gampang untuk masyarakat. Tapi untuk perbankan sendiri apakah diuntungkan dengan kebijakan ini atau bagaimana Pak Heri? Tentunya seperti itu. Jadi kalau misalnya sektor penjualan properti itu meningkat, kredit kepemilikan rumah juga meningkat, sehingga perbankan bisa menyalurkan kredit tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah bahwa kredit kelonggaran LTV ini yang tentunya nanti muaranya bisa meningkatkan penjualan properti, itu juga dampaknya luar biasa terhadap sub-industri yang lain. Seperti apa? Misalnya industri semen juga penjualannya akan meningkat, besi, kemudian batu, ubin, paku, dan lain sebagainya. Artinya multiplier efeknya benar-benar terjadi dan untuk pertumbuhan ekonomi begitu ya? Jadi multiplier efek ini tentunya muaranya akan menumbuhkan perekonomian secara positif. Ya. Kira-kira kalau dari Bank Mandiri sendiri, kontribusi dari kebijakan ini terhadap pertumbuhan kredit di Mandiri seperti apa Pak? Kita tentunya melihat ya, belajar dari pengalaman yang lalu. LTV ini sebetulnya pernah dibuat pada September 2013 ya. Kemudian pengetatan ini terlihat ada dampaknya, ada penurunan yang cukup signifikan dari sisi kredit KPR ya. Pada waktu itu ketika diketatkan ya, ya. Saya lihat data ini kan aturannya dimulai LTV kedua kita bilang itu adalah September 2013. Jadi setelah itu di akhir Desember 2013 pertumbuhan KPR ya, KPR itu adalah kredit pemilikan rumah. Itu hanya sekitar 26% kurang lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya di bulan September 2013 itu sekitar 36% gitu. Dan di kuartal 4 ya, 2014 itu terjadi penurunan menjadi sekitar 12%. Dan di akhir Maret 2015 kemarin itu hanya sekitar 11%. Nah memang betul ya, selain LTV tentunya tidak hanya LTV, ada faktor lain juga yang mempengaruhi pertumbuhan kredit pemilikan rumah. Antara lain adalah tentunya kondisi ekonomi yang mempengaruhi, kemudian daya beli masyarakat yang mempengaruhi, dan juga adalah tentunya likuiditas perbankan itu sendiri. Jadi kalau dari perbankan sih sebenarnya senang-senang aja begitu ya Pak Heri ya, karena ini akan menambah kredit untuk pertumbuhan kredit dari Bank Mandiri. Permasalahannya Pak, resikonya biasanya adalah NPL nih Pak. Kalau kemarin kita juga sempat berbincang-bincang dengan pihak dari BI, katanya BI tidak akan memberikan atau menerapkan LTV ini terhadap semua bank. Bank-bank yang NPL-nya tinggi tidak akan diberlakukan LTV yang sekecil itu. Nah, untuk Bank Mandiri pasti NPL-nya masih rendah karena kinerja Bank Mandiri sebagai bank BUMN kan cukup luar biasa begitu ya Pak ya. Tapi bagaimana kemudian strateginya untuk mengcounter isu NPL ini untuk Bank Mandiri sendiri? Kalau saya lihat angle-nya begini ya. Kalau tidak salah nanti pelonggaran LTV itu adalah khusus untuk rumah pertama ya. Jadi kalau rumah pertama secara psikologis kalau kita lihat ya, pembelinya itu adalah orang yang memang belum pernah punya rumah, butuh kan, gitu. Butuh. Ini betul-betul kebutuhan, sayang sama rumahnya dan orang tersebut ya, nasabah tersebut memang tinggal di rumah itu. Jadi kalau nasabahnya tinggal di rumah itu, eagerness untuk membayar cicilan itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang udah punya rumah kedua, rumah ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kita harapkan NPL-nya bisa terjaga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi Bank Mandiri tentunya NPL kami di akhir Desember 2014 yang lalu itu sangat kecil ya, di bawah 2%. Dan jauh di bawah rata-rata NPL kredit
perumahan nasional yang berkisar antara 2,5%. Gimana caranya itu bisa kecil? Ya tentunya kita lakukan risk management yang baik, ya, underwriting yang bagus, kita terapkan prinsip kehati-hatian, ya, dan juga tentunya hal-hal lain yang kita terapkan adalah dual control yang baik antara sisi bisnis dan juga adalah sisi risk management. Oke, ini kan LTV kemudian lebih longgar kebijakannya, tetapi untuk persyaratan-persyaratan lain, masyarakat juga harus sadar betul bahwa untuk masalah bankable atau segala macam memang harus akan tetap ketat untuk Mandiri sendiri, begitu ya Pak Heri ya. Baik, Pak Heri, nanti kita akan sambung lagi setelah jeda yang satu ini, kita harus jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Terbang dengan Batik Air, pulang dengan Rolls Royce. Terbang dengan Batik Air, bisa menang grand prize, 1 Rolls Royce, 5 Mercedes-Benz, dan 10 Honda Jazz yang diundi tiap bulan. Bertempat di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo Senin siang mengukuhkan kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA Games ke-28 pada 5 hingga 16 Juni 2015. Dalam pesta olahraga multicabang Asia Tenggara di Singapura, kontingen Merah Putih berkekuatan 522 atlet yang akan tampil di 32 cabang olahraga. Seluruh atlet dan ofisial akan berangkat dalam 6 kelompok terbang. Yang pertama akan berangkat 29 Juni mendatang. Seperti dikemukakan oleh Chief The Mission Indonesia Taufik Hidayat, persiapan menjelang SEA Games 28 masih terkendala. Di antaranya adalah miskomunikasi antara pengurus cabang olahraga dengan KOI, KONI, dan Satlak Prima. Masalah lain yang masih mengganggu persiapan kontingen Indonesia adalah peralatan tanding atlet yang belum sepenuhnya siap. Ihsan Riansyah, kontributor Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, dialog kembali kita lanjutkan masih mengenai bagaimana tanggapan dari pihak perbankan mengenai pelonggaran kebijakan LTV yang dari Bank Indonesia, begitu ya Pak ya. Ini kalau tadi bisa kita highlight bahwa dari perbankan sih menyambut baik, sangat gembira begitu ya. Tapi kalau menurut Anda sendiri kan untuk penjualan properti sempat mengalami penurunan gitu ya. Kira-kira kalau menurut perbankan atau kajian dari perbankan sebetulnya ini selain dari daya beli masyarakat yang menurun, apa yang menyebabkan hal tersebut Pak? Jadi kalau saya lihat ya, lebih jauh, lebih dalam gitu. Penurunan penjualan properti itu tidak hanya disebabkan oleh adanya kebijakan LTV yang selama ini diterapkan, tapi juga disebabkan oleh banyak faktor, antara lain misalnya kenaikan harga BBM, kemudian nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang juga tentunya meningkatkan biaya produksi, dan yang terakhir adalah kondisi perekonomian yang saat ini kalau kita lihat melambat, agak melambat gitu ya. Nah, tapi yang menarik lagi di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan rumah itu masih cukup tinggi. Kalau kita lihat data statistik yang ada, backlog rumah di tahun 2015 ini, itu jumlahnya sekitar 15 juta rumah. 15 juta. Dan itu akan meningkat 10 tahun ke depan itu sekitar 30 juta. Sebetulnya demand-nya ada ya, demand-nya tinggi. Dan itu bahkan demand ini melebihi dari supply yang ada di masyarakat. Demand tetap tinggi dan daya beli mereka terhadap perumahan ternyata tidak hanya ditentukan oleh LTV saja begitu. LTV hanya salah satu apa namanya igernya begitu ya. Oke. Seterusnya ini belum selesai, sorry saya teruskan lagi. Penjualan properti sendiri kalau kita lihat ya di kuartal 1 2015 itu menurun gitu, sekitar 27% quarter to quarter. Nah ini dibandingkan dengan kuartal 4 2014 yang cukup tinggi itu sekitar 40%. Nah ada satu alat ukur ya biasanya dipakai untuk melihat apa namanya pertumbuhan harga properti, itu namanya pertumbuhan indeks harga properti. Ini juga mengalami perlambatan ya. Pada kuartal pertama 2015 hanya meningkat sekitar 6% year on year, dibandingkan dengan kuartal pertama 2014 setahun yang lalu itu sebesar 8%. Dan yang menarik lagi adalah indeks ini dihitung berdasarkan sampel yang ada di 16 kota besar seluruh Indonesia seperti misalnya Jabodetabek, Semarang, Bandung, Medan, Surabaya, dan seterusnya. Dan ini juga dilakukan oleh sebetulnya Bank Indonesia melakukan survei terhadap total kurang lebih sebanyak 490-an responden ya. Yang tentunya responden ini adalah para pengembang gitu. Nah, jadi
kalau kita tarik lagi ke belakang ya tadi seperti yang saya sampaikan di depan, dengan adanya perlambatan ya pertumbuhan harga, kemudian juga kebutuhan akan rumah yang masih cukup besar, saya pikir kembali lagi relaksasi terhadap LTV itu tetap memberikan kontribusi terhadap pemulihan penjualan properti ke depan. Ternyata kalau kita lihat juga data dari demand-nya juga tetap tinggi begitu ya Pak ya. Kalau Bank Mandiri sendiri target pertumbuhan kredit di tahun 2015 seperti apa Pak? Mungkin bisa digambarkan untuk kredit dari perumahan atau juga kendaraan bermotor, sumbangsinya seperti apa terhadap pertumbuhan kredit dari Bank Mandiri? Sebetulnya secara kredit secara umum ya kita dalam rencana kerja dan anggaran kita 2015 kita pasang angka itu mematok angka sekitar 15-17%. 15-17%. Dan dengan melihat kondisi yang ada, kemudian juga ada dorongan ya dari sisi kredit konsumer, terutama adalah kredit KPR tadi, mungkin kemungkinan besar gitu sampai saat ini ya kita proyeksikan batas bawah ya, sekitar 15-16% kita bisa akan capai. Jadi lebih optimis begitu ya dengan kebijakan baru ini. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir Pak Heri, kalau ini kan kita lihat perbankan sudah mulai mengikuti kebijakan atau nanti bulan Juni akan menerapkan kebijakan dari pemerintah ini. Kira-kira di kuartal berapa atau di semester berapa kemudian efektivitas dari program ini bisa dilihat? Dampaknya dari perbankan. Saya kira butuh waktu mungkin sekitar 3-5 bulan begitu ya. Karena proses dari sisi KPR sendiri itu kan butuh waktu. Pertama adalah penerimaan aplikasi dari pemohon. Kemudian aplikasi itu akan dicek ya, diverifikasi. Masuk oleh ke analis dulu. Betul, gitu dilihat bukan hanya itu ya, dilihat kemampuan membayarnya, gajinya, dan juga mungkin agunan itu sendiri. Kemudian nanti calon nasabah tentunya akan membayar down payment kan, dan setelah itu menuju ke akad kredit. Ya mungkin saya berharap mungkin sekitar semester pertama sekitar bulan Juli Agustus itu akan kelihatan ya. Semester kedua berarti ya Pak? Semester kedua. Oke, kontribusi untuk dari kredit ini keberapa ke pertumbuhan kreditnya dari Bank Mandiri? Untuk dari perumahan dan juga kendaraan bermotor. Untuk KPR sendiri itu kita rencanakan pertumbuhannya sekitar 16-17% ya. Oke. Ya, baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Heri telah sharing bersama kami di Mandiri Report. Terima kasih. Selamat malam Pak. Selamat malam.